Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Penny selaku guru fisika kami, dan yang saya banggakan teman-teman undangan satu kelas. Puji syukur marilah kita wajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita presentasikan kali ini adalah teori atom Bohr. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok I4, yang dimana saya Wahid dari Hadiatullah sebagai moderator, Melani sebagai pembaca materi, dan Ria Sali sebagai pembaca materi kedua. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Putri Salsabila akan membacakan teori atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mencoba menjelaskan model atom Bohr melalui konsep elektron yang mengikuti orbit mengelilingi atom yang mengandung proton dan neutron. Menurut Bohr, hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu. Dan perbedaan antara orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Keberadaan elektron baik di orbit yang rendah maupun yang tinggi sepenuhnya tergantung oleh tingkatan energi elektron. Sehingga elektron di orbit yang rendah akan memiliki energi yang lebih kecil daripada elektron yang di orbit yang lebih tinggi. Bohr menghubungkan elektron yang mengorbit dan pengamatan terhadap spektrum gas melalui sebuah pemikiran bahwa sejumlah energi yang dikandung dalam elektron dapat berubah dan tergantung dari perubahan energinya. Dan situasi pemakaian arus listrik melewati gas bertekanan rendah, elektron menjadi eksesitasi dan berpindah ke orbit yang lebih rendah. Dalam perubahan ini, elektron kehilangan sejumlah energi yang merupakan perbedaan tingkat energi kedua orbitnya. Energi yang dipancarkan ini dapat dilihat dari bentuk sebuah foton cahaya yang panjang bergelombang berdasarkan pada perbedaan tingkat energi orbit. Dari contoh gambar atom Bohr, terlepas dari itu, Bohr melalui model atom Bohr tercatat sebagai salah satu ilmuwan teori Bohr, menjelaskan adanya pancaran dari atom hidrogen saat elektronnya melompat dan bertransisi dari tingkat energi tinggi ke rendah berdasarkan pada teori atomnya. Jadi, model atom Bohr menjelaskan adanya spektrum hidrogen karena Bohr dapat menjelaskan adanya pelepasan energi saat elektron bertransisi. Tingkatan energi model atom Bohr. Secara garis besar, elektron yang melintas di orbit rendah mempunyai energi yang kecil, sedangkan lintasan yang berada lebih tinggi memiliki energi elektron yang takarannya lebih besar dibandingkan yang bawahnya. Posisi yang terdapat di lintasan berdasarkan tingkat energinya ini kadang dikenali juga dengan rangkaian kulit-kulit elektron atom. Mengingat elektron dapat berpindah ke lintasan atau kulit lain, tentu ada juga sebab akibat yang berlangsung selama prosesnya. Menurut catatan, tingkatan energi pada teori atom Bohr mengisyaratkan beberapa baris lintasan yang diisi oleh elektron sebagai pengeliling atom. Elektron ini dapat berpindah dari sebuah lintasan ke lintasan lain melalui proses eksitasi dan deksitasi. Proses eksitasi ini dijabarkan sebagai kasus ketika tingkat energi pindah dari lintasan ke rendah ke tempat yang lebih tinggi. Biasanya, hal ini terjadi akibat adanya penyerapan energi. Sedangkan eksitasi dijelaskan sehingga berpindah energi dari tingkat ke tinggi ke lebih rendah. Proses ini
Proses ini terjadi akibat adanya sebuah pemancaran energi. Kendati Bohr sudah menjelaskan kebaruan dalam penelitian atom, tetapi terdapat kekurangan dari teori yang diungkapkannya. Bunyi model atom Bohr. Berdasarkan catatan, terdapat sejumlah 4 poin kesimpulan yang didapat dari sifat atom menurut model atom Bohr. 1. Atom terbentuk dari sebuah inti yang memiliki muatan positif lalu dikelilingi oleh elektron yang menyerupai lintasan bermuatan negatif. 2. Elektron yang mengelilingi atom bisa pindah dari satu lintasan ke jalur yang lain. 3. Jika elektron pindah ke lintasan yang lebih tinggi, ia akan melakukan penyerapan energi. 4. Apabila pindah ke lintasan yang lebih rendah, dia akan memancarkan energi. Kelemahan dan kelebihan model atom Bohr. 1. Kelemahan: hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen, tidak bisa menjelaskan efek Zeeman. Kedua, kelebihan teori atom Bohr: dapat menerangkan kenapa elektron tidak jatuh ke inti atom dan dapat menjelaskan energi eksitasi dan deksitasi elektron. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan model atom sebagai berikut. 1. Dalam atom terdapat lintasan-lintasan tertentu tempat elektron dapat mengorbit inti tanpa disertai pemancaran atau penyerapan energi yang disebut dengan orbit. 2. Hanya pada orbit dengan tingkat tertentu, itulah elektron dapat mengelilingi inti atau dengan kata lain tingkatan energi terkuantitasi. 3. Elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain, disertai dengan pemancaran dan penyerapan sejumlah energi tertentu. Spektrum hidrogen adalah susunan pancaran dari atom hidrogen. Saat elektronnya melompat atau bertransisi dari tingkat energi tinggi ke rendah, susunan pancaran dari atom hidrogen dibagi menjadi beberapa rangkaian spektral dengan panjang gelombang yang dihitung dengan formula Ribert. Garis-garis spektral yang diamati ini terbentuk karena elektron yang bertransisi antara dua tingkat energi yang berbeda di dalam atomnya. Dengan demikian, atom Bohr menjelaskan adanya pancaran dari atom hidrogen saat elektronnya melompat atau bertransisi dari tingkat energi tinggi ke rendah berdasarkan teori atomnya. Dari uraian di atas, didapat bahwa spektrum atomnya muncul disebabkan karena adanya energi radiasi. Menurut Planck, hal ini disebabkan karena perubahan kedudukannya elektron dalam atom. Rumusan model atom Bohr: atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, merupakan pusat inti atom. Elektron yang bermuatan negatif beredar mengelilingi inti atom pada tingkatan energi tertentu. Selama elektron bergerak pada lintasan yang stasioner, elektron tidak memancarkan energi atau menyerap energi. Secara ringkas, Bohr mengemukakan 1. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi atom pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkatan energi elektron. 2. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. 3. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran sinar energi. Sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. 4. Elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner, artinya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.